Bertempat di pendopo KRT Sosro Kusumo Pemerintahan Kabupaten Nganjuk, telah digelar acara serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih, masa jabatan 2025 hingga 2030, sekaligus adakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk, yang dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, tanggal 5 Maret tahun 2025. Dalam acara tersebut, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan program-program yang telah berjalan, serta menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat untuk mencapai pembangunan yang sukses di Kabupaten Nganjuk. Penyerahan memori serah terima jabatan selesai. Selanjutnya dilanjut dengan foto bersama. Kami berdua punya visi, punya keinginan, yaitu bagaimana bisa mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang maju, sejahtera, dan bermartabat. Alhamdulillah, program 100 hari ke depan itu ada 5 instruksi kemarin ya. Satu yang kaitannya dengan infrastruktur, jalan, jembatan, dan sampai kita antisipasi tanah longsor banjir ya. Maka PU, kemudian BBD, kemudian LH harus standby. Kemudian kaitannya dengan inflasi ekonomi ya, kita kan pemotongan anggaran kurang lebih 50%. Maka kita harus ada program untuk efisiensi. Maka harus ada satgas kaitannya dengan pengetatan anggaran. Kemudian yang ketiga adalah instruksi untuk peningkatan pendapatan, karena transfer dari pusat sekali lagi berkurang 50%, tentunya kita harus kreatif. Maka pajak dan retribusi harus kita genjot betul. Kemudian yang keempat, ini menjelang puasa, lebaran, maka satgas pangan harus turun juga untuk jaga inflasi. Misalnya Dinsos, kemudian Dinas Perdagangan dan Perindustrian harus turun ke pasar. Lihat, cek betul perkembangan harga-harga, terutama sebagian bahan pokok ya. Sehingga harus betul-betul kita. Kemudian untuk sosial, harus program-program bersama-sama untuk bantuan-bantuan sosial. Jadi ada 5 instruksi. Itu ya. Kalau untuk jalan yang banyak rusak sekarang ini Pak? Ya. Jalan rusak itu kan kita ada 3 metode ya. Satu metode yang berlubang, yang seperti yang kita Senin kemarin sudah langsung kita lakukan. Begitu kita habis apel, terus kemudian kita langsung gaspol. Jalan pusat kemarin ada lubang kurang lebih 60 cm ya. Kita harus tambah, termasuk kemarin itu juga ke Cengkok dan ke Pelutan ya. Langsung kita harus segera. Kita saatnya harus satset. Tidak boleh lama-lama. Istilah kita gaspol itu harus betul gaspol toh, tenanan, aja sampai hanya sekedar slogan gitu. Lahan industri yang diperluas, sehingga lahan industri yang diperluas oleh gubernur tadi, sehingga bertentangan dengan program pemerintah saat ini tentang ketahanan pangan. Cara kita sederhana, ada lahan-lahan yang dipakai industri, maka kita kerjasama dengan perhutani. Maka adanya dengan LMDH misalnya. Itu kan sebenarnya strategi kita untuk menambah sektor pertanian. Sektor pertanian kan hampir kurang lebih 100 hektar itu, 100.000 hektar. 100.000 hektar gitu, 100.000 hektar kerjasama dengan kita kerjasama dengan perhutani. Terus kemudian kita juga doakan ini proses periode saya dulu mengajukan untuk kawasan industri kurang lebih 1.200 di daerah utara. Mungkin masih tersendat di mana, mungkin nanti setelah ini kita akan urus. Mohon doanya ya semuanya. Dalam kesempatannya, Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Cahyono, mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal program yang menjadi visi misi Bupati Nganjuk, yang terutama adalah infrastruktur yang perlu perhatian khusus. Oleh bupati-bupati tersebut, maka nanti kami juga akan ikut mengawal program-program yang menjadi misi visi Bupati terpilih Kabupaten Nganjuk. Maka kami dari DPRD Kabupaten Nganjuk juga akan menselaraskan dengan program misi visi beliau. Terus akan kita kawal. Santoso, dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan.